Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau buat video yang sebenarnya udah gue janjiin, dan juga ada di antara kalian yang pernah request gimana caranya untuk menghilangkan milia. Bukan milianya Dilan ya guys, jadi milia yang ada di bawah mata. Sebentar ya, gue mau cari dulu apakah benar penyebutannya milia atau melia atau milea. Ya guys, jadi benar cara penyebutannya itu milia. Nah, buat kalian udah penasaran kira-kira gimana sih caranya untuk ngilangin milia di kulit wajah kalian? Kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke videonya, go! Nah guys, jadi sebenarnya video ini gue buat berdasarkan pengalaman yang gue rasain, bukan berdasarkan gue sebagai ahli di bidangnya. Jadi bener-bener murni dari pendapat gue sendiri dan beberapa yang gue baca di artikel-artikel gitu. Jadi sebenarnya milia ini apa sih buat kalian yang belum tahu? Jadi milia ini adalah bintik kecil putih yang menyerupai jerawat yang ada pada wajah. Biasanya dia tuh ada di bagian sekitar mata sini, di hidung juga, dagu, di pipi juga kadang ada di pipi sini nih, tuh, seperti gue ini. Atau yang gue baca itu kadang bisa juga dibilang sebagai kayak kista kecil gitu. Itu kenapa bisa terjadi milia itu atau bintik-bintik putih di sekitar wajah itu? Penyebabnya adalah karena sel kulit mati terperangkap di bawah permukaan kulit. Jadi dia kayak sel kulit mati yang nggak bisa keluar gitu. Dia jadi malah tumbuh kayak benjolan-benjolan putih gitu, seperti di wajah gue ini, atau nanti gue kasih tahu di sini. Dan milia ini juga nggak cuman ada di orang dewasa, tapi dia juga ada di kulit bayi. Tapi biasanya kalau di kulit bayi ini dia akan hilang dengan sendirinya, beda dengan di kulit orang dewasa. Sebenarnya banyak cara untuk ngilangin milia. Yang pertama itu adalah dengan tindakan di klinik kecantikan, seperti di laser. Itu udah pasti bisa hilang atau bisa hasil lebih maksimal, bahkan bener-bener hilang. Nah, ada juga yang pakai produk-produk skincare gitu dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa membuat milia ini berkurang atau bisa menghilang. Tapi menurut gua ini tuh kalau kita hanya menggunakan skincare, dia nggak bisa sepenuhnya hilang. Dia hanya bisa mengecil dan agak meminimalisir tampilan dari milia itu guys. Nah sekarang gua akan kasih tahu kira-kira bahan-bahan skincare apa aja yang bisa membuat milia ini hilang dari wajah kita atau berkurang dari wajah kita. Yang pertama ini adalah AHA-BHA. Nah, AHA-BHA ini bisa mengangkat sel kulit mati penyebab milia. Jadi kalau sel kulit mati yang udah menumpuk dan gak pernah dibersihkan itu akan jadi milia gitu guys. Jadi kenapa gue bisa ada milia seperti ini? Karena dulu kulit gue tuh kering banget, dan gue cuma pakai sabun muka aja, dan gue nggak rutin merawat kulit juga. Jadi dia mungkin sel kulit matinya menumpuk dan itu tuh besar. Dan baru gue sadari setelah orang yang bilang ke gue segitu. Gue jarang yang ngaca, sumpah, kecuali untuk sisiran doang. Itu pada saat gue masih punya anak kecil, maksudnya anak bayi gitu. Jadi gue nggak sempet kayak namanya ngaca aja tuh, gue nggak sempet, kecuali gue mau keluar atau ke pasar atau mau pergi baru gue ngaca sisiran gitu. Kalau cuma di rumah biasanya gue nggak ngaca, kadang nggak sisiran gitu kan, namanya punya bayi pasti rambutnya pendek juga. Dan ternyata setelah orang ngomong ke gue itu, kenapa di bagian bawah mata gue tuh kenapa ada bintik-bintik putih, dan gue baru sadar guys kalau itu milia. Itu juga beberapa tahun terakhir. Dulu gue kayak nggak sadar nih apa sih, gue pikir kayak komedo yang nggak pecah gitu. Pernah ya dia muncul bintik gitu, dan itu tuh kayak ada isinya gitu. Itu gua tusuk guys, gila banget sih, gua horor banget. Gua tusuk pakai kayak jarum mentul gitu, gua tusuk sampai dia keluar. Untungnya kulit wajah gua nggak kenapa-napa ya. Itu bahaya banget buat kalian, jangan diikutin sama sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi AHA-BHA ini bisa mengangkat sel kulit mati, dan kalian harus pakai AHA-BHA ini secara rutin, bukan sering tapi rutin. Rutin dalam arti kalian
pakainya misalnya seminggu sekali, ya udah kalian terus pakai seminggu sekali. Bukannya gue bilang rutin terus kalian pakai sebentar-sebentar pakai, itu malah bikin kulit kalian jadi iritasi. Karena AHA-BHA ini fungsinya untuk mengeksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati di kulit wajah kalian. Kalau kalian terlalu sering itu malah bikin eksfoliasi karena dia lumayan kandungan tuh kayak untuk benar-benar mengangkat gitu. Jadi kalau kalian bayangin deh kalau kulit kalian angkat terus makin tipis dan malah jadinya iritasi. Nah, jadi AHA-BHA ini biasanya ada di produk sabun muka, toner, dan serum. Itu yang gue tahu. Nah, di situ kalian bisa pilih produk biasanya dari Avoskin. Itu juga ada yang mengandung AHA-BHA untuk eksfoliasi. Nanti gue akan tampilin di sini produknya. Terus juga kalian bisa pakai produk dari Some By Me yang kemarin gue review, itu yang AHA-BHA PHA Certides Miracle Toners. Itu bagus karena gue udah cobain, beneran gue suka, aman di kulit gue. Nah, biasanya nih AHA-BHA kadang sensitif untuk kulit yang sensitif gitu, maksudnya dia akan bereaksi sama kulit yang sensitif. Nah, kalau kalian sensitif banget nih kulitnya, kalian coba-coba dulu seminggu sekali dulu. Nanti kalau kalian udah nyaman atau kulit kalian udah adaptasi sama tonernya ini, kalian bisa tambahin lagi seminggu 2 kali. Tapi gue saranin kalau kalian kulitnya kering itu seminggu 2 kali aja, karena takutnya iritasi gitu loh guys. Malah lebih parah takutnya beruntusan, karena gue pernah cobain produk AHA-BHA toner itu gue beruntusan karena nggak cocok gitu. Dan ada juga dari Something. Nah, sekarang lanjut untuk bahan skincare yang kedua, yaitu retinoid atau retinol. Jadi retinol itu adalah senyawa turunan dari vitamin A yang gue juga kurang tahu sebenarnya retinol itu. Yang gue tahu dia adalah meregenerasi kulit. Biasanya retinol itu fungsinya untuk anti-aging. Jadi untuk meregenerasi sel kulit dan juga membuang sel-sel kulit mati yang udah rusak. Jadi kadang kan di kondisi wajah tertentu tuh ada yang kondisi wajahnya nggak bisa meregenerasi kulit dengan baik. Nah, dengan bantuan retinol ini kulit wajahnya jadi bisa meregenerasi lebih cepat gitu. Jadi memperbaharui kulit kita lebih cepat gitu. Jadi dia membantu untuk memperbaharui sel kulit di wajah kita gitu. Biasanya kalau orang yang sudah berumur gitu 30 tahun atau kayak gue gini nih yang jenis kulitnya kering, itu lebih cepat untuk mengalami yang namanya anti-aging. Justru yang kalian itu yang kulitnya berminyak malahan lebih lama, tapi resikonya cenderung berjerawat. Jadi sebenarnya ada plus minus di setiap tipe jenis kulit guys. Nah, kalau untuk retinol ini beda dengan AHA-BHA dan PHA, dia itu dipakainya cukup sekali sehari. Jadi biasanya itu orang pakainya malam hari. Sebenarnya dari gue pribadi gue belum pernah sih cobain yang namanya retinol karena kulit gue agak sensitif. Jadi gue masih belum berani dan gue juga belum nemuin sih produk yang pas yang mau gue coba gitu. Maksudnya di diri gue ini kayak belum mau nyoba banget gitu. Jadi gue belum nemuin apa yang mau gue beli dari retinol ini gitu. Tapi gue udah pernah coba Something yang bakuchiol, dia adalah alternatif retinol juga. Menurut gua itu bagus untuk anti-aging, tapi sayangnya yang bakuchiol itu dia minyak gitu, jadi kulit wajah gua malah kurang cocok gitu, malah jadi jerawat sih waktu itu, makanya gua nggak yang lanjutin pakai gitu. Sebenarnya sih bagus kulitnya, tapi dalam jangka panjangnya kulit gua kayaknya masih belum bisa untuk mentoleransi itu, padahal itu udah ringan banget dan bisa buat remaja. Biasanya retinol ini dipakainya untuk orang yang udah di atas mungkin 30 atau 25 tahun. Kalau yang bakuchiol itu dia alternatif retinol, dia juga bisa untuk ibu hamil dan juga remaja, tapi di kulit gue masih tetap nggak kuat guys sama itu, apalagi untuk retinolnya sendiri, makanya gue belum berani coba. Nah, retinol ini bisa dalam bentuk krim, toner, ataupun serum biasanya. Biasanya ibu hamil nggak boleh pakai retinol. Nah, kalau untuk produknya sendiri kan bisa coba dari Avoskin, itu ada yang retinol, ada juga dari Ertos, kan bisa coba di Something dan di Ordinary itu yang warna merah-merah gitu mukanya. Sebenarnya gue penasaran pengen beli, tapi gue beneran takut karena ya itu, karena kulit gue sensitif gitu. Karena kalau udah beruntusan tuh bukan masalah beruntusannya, tapi gatelnya guys yang gue nggak kuat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ketiga ini pilih skincare yang non comedogenic. Jadi non comedogenic ini bener-bener gue cari di saat ini.
Semenjak gua rutinin pakai skincare, gua bener-bener nyari skincare yang non komedogenik. Sebenarnya gampang banget sih kita bedain produk mana yang non komedogenik atau yang enggak gitu. Kalau gue sendiri sih bedain yang komedogenik itu biasanya yang warnanya tuh agak putih gitu, krim-krim yang agak putih, sabun muka yang agak putih, yang nggak terlalu bening gitu warnanya, biasanya tuh kayak ada powder-powdernya gitu, dan itu bisa menyumbat pori-pori menurut gua. Tapi nggak semuanya sih. Nah sebenarnya yang dihindari itu penyumbatan pori ini, karena kalau pori-pori kalian kesumbat itu bakal bikin milia kalian semakin banyak dan semakin besar. Jadi gue saranin mulai sekarang kalian pilih-pilih skincare, utamain yang non komedogenik. Lanjut oil free. Nah yang gue bilang Bakuchiyo tadi kan dia kayak muka gue jadi minyakan banget. Dia memang kayak face oil gitu tapi lebih ringan dari face oil, dan kulit gue ternyata tidak mentolerir itu karena itu terlalu berminyak. Jadi skincare yang kandungannya berat itu bisa menyumbat pori-pori. Misalnya sunscreen juga banyak tuh yang mengandung minyak-minyak gitu, itu juga bisa menyumbat pori. Memang bener sih, gue pernah pakai sunscreen yang terlalu banyak minyaknya, itu gue paksain pakai, gue coba terus, maksud gue biar kulit wajah gue lembab, dan ternyata gue malah jadi jerawatan, mungkin karena pori-pori gue tersumbat oleh minyaknya itu guys. Jadi biasanya sih siangnya, kalau yang minyak yang nggak parah gitu, minyaknya tuh kayak gue elap-elap pakai kertas minyak gitu supaya minyaknya kayak hilang gitu, tapi gue nggak tahu itu worth it atau enggak. Jadi mulai sekarang kalau kalian punya milia dan lumayan agak besar, kalian pilih produk yang oil free. Untuk yang selanjutnya, hindari paraben. Nah, jadi paraben ini adalah pengawet pada skincare. Paraben ini bisa menghilangkan minyak alami pada kulit wajah kalian. Jadi, gue saranin kalian pilih-pilih tuh. Biasa di ingredients di paling bawah-bawah itu ada paraben. Nah, kalian cari aja yang nggak ada parabennya guys. Tapi ada paraben yang nggak begitu bahaya. Tapi gue saranin ya udah lebih baik kita cari aja yang nggak ada parabennya. Jadi paraben itu biasanya ada beberapa macam sih. Paraben ini, paraben itu, lalala paraben, biasanya tuh kayak gitu namanya. Karena gue sebenarnya nggak yang peduli banget bahan-bahan ingredients dari skincare gitu. Yang penting dia cocok untuk kulit kering gue gitu aja sih, dan teksturnya yang gue suka. Karena kalau tekstur yang gak gue suka nih, pastinya itu membuat kulit gue jadi iritasi kayak beruntusan. Tapi kalau yang namanya bukan paraben doang, lalala paraben, kalau kalian masih mau pakai, katanya sih masih oke aja karena dia masih aman-aman aja sebenarnya. Tapi kalau kulit kalian sensitif, ya lebih baik kalian pikirkan lagi. Nah, sekarang gue akan kasih tahu nih gimana caranya urutan skincare supaya milianya bisa hilang. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri, setelah gue rutinin double cleansing, sunscreen, pelembab, serum, toner, dan segala macam lalala, itu kulit wajah gue beneran berkurang yang kayak masalah-masalahnya gitu. Ya pertama kayak lingkar gelap di bawah mata, juga kantong mata, juga warna kulit jadi lebih merata, warna kulit juga kelihatan lebih sehat, nggak yang kusam gitu. Kulit juga dipegang kayak lebih sehat. Itu sih guys, sebenarnya menurut gue tuh kalian rutin aja basic skincare-nya. Gue juga skincare gue tuh nggak yang mahal-mahal, juga nggak yang gimana banget gitu. Tapi alhamdulillah skincare-nya ini bisa membuat kulit gue jadi lebih baik dari sebelum gue rutinin skincarean. Oke, kayaknya gue udah banyak banget ngomong. Jadi intinya untuk meminimalisir milia di wajah kalian, kalian harus rutinin dan ikutin step-step yang tadi gue pakai, karena gue juga ngejalanin itu dan hasilnya milia di sekitar mata gue ini bener-bener berkurang. Jadi dulu tuh kalau gue pakein foundation itu tetap nonjol guys, karena dia beneran nonjol. Nah sekarang dia udah kayak mengecil gitu, menciut. Semoga aja nantinya bisa hilang dengan seiringnya waktu guys, dan dengan kerutinan gue untuk tetap pakai skincare sesuai dengan jenis kulit gua. Gimana kalian, ada yang
punya tips sendiri gak untuk menghilangkan atau mengecilkan milia ini? Atau kalian yang udah pernah kayak melakukan tindakan di klinik kecantikan untuk ngilangin milia, kalian juga bisa share di kolom komentar. Barangkali teman kalian ada yang lagi cari gimana sih kalau kalian melakukan tindakan di klinik kecantikan untuk ngilangin milia ini. Kalau gue sih jujur gue nggak berani, gue takut. Gue bener-bener pakai yang skincare aja gitu. Skincare-nya juga yang sesuai dengan budget gue, yang penting sesuai dengan jenis kulit gue gitu loh guys. So kayaknya itu aja, udah panjang banget gue cerita, entah ini akan jadi berapa menit. Semoga kalian tonton videonya sampai habis. Dan thank you banget juga buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Tinggal jejak like-nya biar gue tahu nih siapa aja yang nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan di subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat gue update video baru. Dan gue akhiri aja videonya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.